Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Bu Septi di pembelajaran matematika kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian pada perpangkatan. Pada materi pembagian pada perpangkatan yang akan kita bahas antara lain, yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, kemudian perpangkatan pada pecahan. Sebelumnya, kita ingat terlebih dahulu materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu sifat perkalian pada perpangkatan. Masih ingat semuanya ya? Nah, sifat perkalian pada perpangkatan ada 3, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Dan yang terakhir, A kali B dipangkatkan M, maka hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, yang pertama kita akan membahas hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Coba anak-anak kalian amati tabel di bawah ini. Di sini ada sebuah tabel dengan 3 kolom. Yang pertama, pembagian pada perpangkatan, kemudian bentuk perkalian berulangnya, dan yang terakhir, perpangkatannya. Nah, sekarang misalkan ada soal 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4. Atau 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Tanda per ini artinya bagi. Nah, kemudian bentuk perkalian berulangnya kita bisa ubah 3 pangkat 9 menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 9 kali. Nah, untuk 3 pangkat 4 bisa kita tuliskan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, setelah itu kita lihat, nah 3 pada pembilang dan 3 pada penyebut bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian bisa kita coret seperti ini. Sehingga kita peroleh 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 5. Yang kedua, negatif 2 pangkat 6 per negatif 2 pangkat 3. Bentuk perkalian berulangnya, negatif 2 kali 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 negatif 2. Kemudian negatif 2 dipangkatkan 3 menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sehingga sama dengan yang tadi ya, pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Sehingga bisa kita coret seperti ini. Sehingga bisa diperoleh negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 atau negatif 2 dipangkatkan 3. Selanjutnya, 6 pangkat 8 per 6 pangkat 4 atau 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. Bentuk perkalian berulangnya bisa kita tuliskan 6 kali 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 6 per 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sama ya, berarti pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1. Sehingga bisa kita coret seperti ini. Sehingga kita peroleh 6 kali 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 4. Dari hasil pengamatan tabel tadi bisa kita simpulkan, secara umum bentuk A pangkat M per A pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Atau A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N.
Yang perlu kalian ingat adalah hasil pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama akan memiliki basis yang tetap. Nah, berarti kalau A pangkat M per A pangkat N, maka A-nya tetap ya, tidak perlu dibagi. Nah, pangkatnya merupakan hasil pengurangan dari pangkat pembilang dan penyebut. Jadi nanti A-nya tetap, kemudian pangkatnya pembilang dan pangkatnya penyebut dikurangi. Sehingga A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Coba kalian lihat contoh berikut. Ini soal yang di tabel tadi ya. Kita cocokkan sama tidak jawabannya kalau kita menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan yang tadi. Nah, 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4. Nah, kita lihat basisnya sama. Pangkatnya tinggal kita kurangi saja, sehingga menjadi 3 pangkat 9 dikurangi 4, sehingga hasilnya 3 pangkat 5. Sama ya dengan yang tadi ya. Kemudian untuk negatif 2 dipangkatkan 6 per negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, bilangan basisnya juga sama, sehingga pangkatnya tinggal kita kurangkan. Negatif 2 dipangkatkan 6 dikurangi 3, sehingga menjadi negatif 2 pangkat 3. Nah, yang terakhir, 6 pangkat 8 per 6 pangkat 4. Itu basisnya juga sama. Tinggal kita kurangi, berarti 6 pangkat 8 dikurangi 4. Sehingga hasilnya 6 pangkat 4. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada dua buah rubik. Yang pertama, rubik dengan panjang rusuk 4 satuan. Kemudian yang kedua, rubik dengan panjang rusuk 2 satuan. Nah, sekarang kita akan mencari perbandingan volume antara rubik besar dan volume rubik kecil. Nah, untuk mencari perbandingan volumenya, terlebih dahulu kita harus mencari volume rubik besar terlebih dahulu. Masih ingat ya, bagaimana volume rubik? Nah, rubik bentuknya apa? Kubus ya. Nah, berarti volume rubik sama dengan volume kubus. Masih ingat ya semuanya? Volume kubus adalah panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk, atau biasanya dituliskan S pangkat 3. Nah, sehingga volume rubik besar sama dengan, karena panjang rusuknya 4, berarti 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 4 pangkat 3. Nah, untuk 4-nya ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat dengan basis 2. Sehingga 4-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, sehingga 4 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Masih ingat ya sifat perkalian pada perpangkatan? Kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Betul ya? Berarti 2 pangkat 2 kali 3 menjadi 2 pangkat 6. Kemudian untuk volume rubik kecil berarti tinggal 2 kali 2 kali 2, sehingga menjadi 2 pangkat 3. Sehingga diperoleh volume rubik besar dibanding volume rubik kecil sama dengan 2 pangkat 6 dibanding 2 pangkat 3. Atau kalau banding itu berarti artinya bagi ya, berarti 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Karena bilangan basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Berarti menjadi 2 pangkat 6 kurangi 3. Sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2, berarti 8. 8 bisa kita tuliskan 8 per 1. Jadi, kita peroleh perbandingan volume rubik besar dibanding volume rubik kecil sama dengan 8 banding 1. Nah, selanjutnya, kalau ada rubik besar dengan panjang rusuk 8 satuan dan rubik kecil dengan panjang rusuk 2 satuan, kira-kira bagaimana ya perbandingan volumenya? Nah, coba nanti kalian cari sendiri ya, berapa perbandingan volumenya dengan cara yang seperti tadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari perpangkatan pada pecahan. Coba kalian amati tabel di bawah ini. Di sini ada tabel dengan 3 kolom, yaitu perpangkatan pada pecahan, kemudian bentuk perkalian berulangnya, dan bentuk pembagian pada perpangkatan. Soal yang pertama, 2 per 3 dipangkatkan 3. Maka bisa kita tulis 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3.
Masih ingat ya perkalian pecahan? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya kita kalikan semua sehingga menjadi 2 kali 2 kali 2. Penyebutnya kita kalikan semua sehingga menjadi 3 kali 3 kali 3. Sehingga bentuk pembagian pada perpangkatannya menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kalian lihat ya, di situ 2 per 3 dipangkatkan 3, 2-nya kita pangkatkan 3, 3-nya kita pangkatkan 3. Nah, kemudian yang kedua, negatif 2 per 3 dipangkatkan 3. Berarti menjadi negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. Karena negatif dipangkatkan ganjil, berarti hasilnya negatif. Kemudian pembilangnya kita kalikan semua, berarti 2 kali 2 kali 2. Penyebutnya kita kalikan semua, 3 kali 3 kali 3. Sehingga menjadi negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Selanjutnya, untuk negatif 2 per 3 dipangkatkan 4. Sehingga menjadi negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. Negatif dipangkatkan genap berarti hasilnya positif. Sehingga hasilnya menjadi positif 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kalian lihat ya. 2-nya dipangkatkan 4, 3-nya dipangkatkan 4. Dari hasil pengamatan tabel tadi, maka bisa kita simpulkan secara umum bentuk A per B dipangkatkan M dapat diubah menjadi A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini berarti kalau ada pecahan dipangkatkan, maka hasilnya adalah sebuah pecahan yang pembilangnya dipangkatkan dengan pangkat pecahan tadi. Per penyebutnya juga dipangkatkan dengan pangkat dari pecahan tadi. Atau kalau dari sifat di atas berarti pembilang dan penyebut sama-sama dipangkatkan M. Sekarang kalian perhatikan contoh berikut. Ini soal yang di tabel tadi ya. 2 per 3 dipangkatkan 3. Nah, karena kita sudah tahu sifatnya, langsung saja kita pangkatkan. Pembilang dipangkatkan 3, penyebut dipangkatkan 3, sehingga menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Selanjutnya untuk yang negatif 2 per 3 dipangkatkan 3, negatif dipangkatkan ganjil berarti menjadi negatif. Kemudian 2 pangkatkan 3, 3 juga dipangkatkan 3 sehingga menjadi negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Yang terakhir, negatif 2 per 3 dipangkatkan 4, negatif dipangkatkan genap berarti positif. Sehingga menjadi hasilnya positif 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Sama ya dengan hasil yang di tabel tadi. Baiklah, sekarang setelah kalian mempelajari baik perkalian pada perpangkatan dan pembagian pada perpangkatan, coba kalian perhatikan soal berikut. Sederhanakan bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama, kita kurangkan dulu pangkatnya dari B pangkat 4 per B pangkat 2. Kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan sehingga menjadi B pangkat 4 dikurangi 2 dikali, nah ini juga kita kurangi pangkatnya karena sifat pembagian pada perpangkatan yaitu B pangkat 6 dikurangi 3. Sehingga kita sederhanakan menjadi B pangkat 2 kali B pangkat 3. Nah, ini berarti perkalian pada perpangkatan ya, bilangan pokoknya sama, sehingga pangkatnya tinggal kita tambahkan atau kita jumlahkan, sehingga menjadi B pangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3, 5 ya, kita sederhanakan, sehingga hasilnya menjadi B pangkat 5. Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah paham belum dengan materi yang Ibu jelaskan? Kalau misalnya belum jelas, bisa diulangi videonya ya. Kalau masih belum jelas, yuk mari kita diskusikan dulu. Setelah itu, nanti silahkan kalian kerjakan soal-soal tentang pembagian pada perpangkat yang sudah di-share melalui Edmodo. Soal kuis berupa 10 soal pilihan ganda. Baiklah anak-anak, sekian materi pembagian pada perpangkatan untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.